Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi dhawilu sultanu al-wadhir burhanu al-mabsur fil wujud karamuhu wa yahsanu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim mu'azzim al-iftahi babi rahmatillah adada ma fi imillah salatan wa salaman daimin bidawabi mudibillah amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu teman-teman sekaliannya, apa kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah, senang sekali bertemu lagi dengan saya Syahri Ramadan dalam program Muhasabah Subuh. Baik Bapak Ibu teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas sedikit tentang sifat kesombongan yang akan dijelaskan oleh rekan saya sendiri, Muhammad Rudi Saputra. Kepada Rudi Saputra kami silahkan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sifat sombong. Sifat sombong adalah sifat yang mampu. Terkadang selalu manusia ini, kita hidup di muka bumi ini selalu tersandung dengan sifat-sifat yang mana sifat tersebut apabila terdapat di dalam diri kita, maka rusaklah keimanan kita, runtuhlah keimanan kita. Karena kenapa? Sifat itu dia kecil, namun akan tetapi pengaruhnya, dampak serta efeknya sangat besar bagi kehidupan kita. Sudah banyak mengenai kesombongan sebagaimana telah disebutkan tadi. Ada beberapa para tokoh atau para pelaku yang mana itu telah Allah buktikan secara langsung. Ia telah menanamkan sifat sombong di dalam dirinya dan Allah berikan balasan serta azab atas sifat sombong yang dimilikinya tersebut. Siapa para pelakunya? Salah satunya adalah Fir'aun. Sebagaimana Fir'aun tersebut adalah dia telah mengaku bahwa dirinya itu Tuhan. Dia mengaku tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang berani mengakui dirinya itu sebagai Tuhan. Namun Fir'aunlah salah satunya yang ia berani mengatakan Ana Rabbi. Dia mengaku dia adalah Tuhan. Karena apa? Karena sifat kesombongan tersebut secara Allah tenggelamkan Fir'aun berserta dengan bala tentaranya di Lautan Merah. Karena kenapa? Inilah bukti nyata atau balasan dari Allah secara langsung atas sifat sombong yang terdapat di dalam diri kita. Maka dari itu, marilah kita sama-sama kita hindarkan sifat sombong yang ada di dalam diri kita, baik itu kecil maupun besar. Karena kenapa? Jangan sampai kita mengalami kejadian yang sama yang seperti dirasakan oleh Fir'aun. Allah tenggelamkan dia karena sifat kesombongannya. Namun tetapi karena dia telah menyombongkan diri dia sebagai Tuhan, siapa yang mampu menolongnya? Tidak ada yang mampu. Maka Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di Lautan Merah tersebut. Maka dari itu, ada juga salah satu tokoh atau pelaku yang pernah mewujudkan sifat sombongnya, yaitu salah satunya adalah setan. Karena kenapa?
pada saat semua makhluk Allah hadapkan kepada Nabi Adam, Allah perintahkan untuk kepada semua makhluk agar sujud kepada Nabi Adam. Namun yang perlu kita ketahui, sujud yang Allah perintahkan kepada para malaikat dan para makhluk kepada Nabi Adam alaihissalam tidak sama dengan sujud yang kita lakukan pada saat solat. Jadi sujud dengan solat dan sujud yang Allah perintahkan kepada para makhluk kepada Nabi Adam alaihissalam itu berbeda. Sujud yang Allah perintahkan kepada para malaikat ataupun para makhluk kepada Nabi Adam itu cukup menundukkan kepala seperti yang digambarkan oleh orang-orang Jepang. Apabila bertemu dengan sesamanya mereka menghormati dengan tunduk. Itulah sujud yang Allah perintahkan. Namun tetapi setan merasa bahwa dirinya itu kuat. Dia berasal dari api yang bergejolak dan menyala bangku istilahnya sekarang ya. Tapi yang tetapi dia merendahkan. Dia merendahkan, inilah sifat merendahkan Nabi Adam ini. Dia mengatakan Adam itu terbuat dari hanya segumpal tanah, sedangkan aku dari api. Apabila tanah dan api dipertemukan, maka tanah ini akan hangus. Dengan kata lain, kalahlah si tanah ini. Maka dari itu, dia mengatakan, aku ini lebih kuat dari Nabi Adam. Aku tidak pantas untuk menyembah atau bersujud kepada dia. Maka dari itu, di situ adalah ada pelajaran yang bisa kita ambil. Maka dari kita jangan menanamkan sifat sombong di dalam diri kita. Kenapa? Karena sombong itulah menghancurkan martabat kita dan harga diri kita juga. Karena seperti yang digambarkan tadi, kita tidak perlu merasa hebat, kita tidak perlu merasa kuat. Namun tetapi kita tanamkan sifat tawaduk, rendah diri di dalam hati kita. Agar kenapa? Agar tidak muncul rasa-rasa kesombongan. Karena kenapa? Begitu setan menganggap bahwa dirinya lebih kuat daripada Nabi Adam dan Allah murka kepada setan, maka Allah keluarkan dia dari surga. Maka dari itu, itulah dua tokoh atau dua contoh yang bisa kita ambil bahwa kita sebagai manusia tidak bisa sombong hidup di muka bumi Allah ini. Karena Allah saja sang pencipta bumi tidak ada rasa sombong, apalagi kita manusia. Kita diciptakan, kita kembali kepada Dia, namun kita sombong gitu. Kita ini di dunia ini ibaratkan hanya menumpang, tapi sombong kita Masya Allah sekali ya. Jadi sombong ini merupakan juga terdapat dalam suatu kitab disebutkan sifat-sifat sombong, wujud, dan riya itu adalah termasuk dalam penyakit batin. Yang mana penyakit batin ini sangat susah untuk diobati. Beda dengan penyakit-penyakit yang sudah sering kita dengar sehari-hari. Kayak Bang Zari kan anak kos. Biasanya sakitnya itu lambung ya. Tipes, sakit mencret. Tapi berbeda dengan penyakit batin. Karena kenapa? Penyakit batin itu kembalinya kepada hati. Apabila penyakit tersebut telah menusuk atau telah bersemayam, bersemedi di hati kita, maka susah untuk diobati. Karena kenapa? Maka dari itu, penyakit di hati ini, marilah sama-sama kita hindarkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti sifat sombong tadi, sifat angkuh, merasa dirinya paling hebat. Itu salah satu penyakit hati atau penyakit batin yang harus memang kita hindari. Jadi Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadis yang artinya, barang siapa yang menjulurkan pakaian yang melebihi mata kaki karena sombong, maka Allah tidak melihatnya pada hari kiamat. Berarti ada dua poin yang bisa kita ambil dari sini. Yang pertama, menjulurkan pakaiannya melewati mata kaki. Yang kedua, sombong. Namun akan tetapi, kita jangan menjustifikasi seseorang. Apabila dia memakai celana panjang, kita bilang sombong. Jangan juga. Jadi kita sebagai manusia harus lebih ke introspeksi ke diri kita sendiri. Jangan kita terlalu banyak kejadian sekarang di masyarakat terlalu menjustifikasi seseorang. Kamu ini, kamu itu. Jangan. Mari kita tanamkan, kita wujudkan sifat tentram dan damai di dalam lingkungan kita bermasyarakat. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam ayatnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تسحر كدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخورا. Yang mana artinya, janganlah memalingkan wajahmu dari manusia dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya.
Jadi di dalam Quran surah Luqman ayat 18 tersebut Allah menegaskan 3 poin lagi. Yang pertama Allah katakan, jangan memalingkan wajahmu dari manusia. Berarti memalingkan wajah ini ada rasa dendam tersendiri gitu. Kalau orang udah berdendam maka gitu ya kan. Buang muka. Itu dilarang di dalam Quran surah Luqman tersebut. Yang kedua, pesan Allah di dalam ayat tersebut, janganlah berjalan di bumi Allah ini dengan angkuh. Karena kenapa? Allah di sini menekankan kepada kita, jangan kita tanamkan sifat sombong di dalam diri kita, karena Allah juga tidak menyukai rasa sombong tersebut, sifat sombong tersebut. Makanya Allah tekankan. Dan yang ketiga Allah sebutkan, sungguh di sini Allah tadi dikatakan janganlah berjalan di bumi Allah ini dengan rasa angkuh. Dan terakhir Allah sebutkan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Jadi itu dia. Maka Oke, jadi sedikit ada pertanyaan dari saya, Marudia. Oh ya. Bagaimana sih caranya agar kita tetap rendah hati, enggak sombong di masa puncak kesuksesan kita, kejayaan kita? Kan mungkin kita lagi sukses nih, lagi berada di tingkat atas. Betul. Semua di bawah kita di atas. Itu gimana sih rasanya supaya kita enggak sombong, tetap rendah hati gitu? Tetap rendah hati, ya. Karena banyak kita lihat kasus-kasus yang mana apabila dia dulu berada di posisi bawah, dia biasa-biasa aja. Tapi udah begitu sudah sukses, langsung buang muka kan? Atau kalau sekarang disebut OKB, orang kaya baru gitu, biasanya sering. Jadi, bagaimana cara kita agar tetap rendah hati? Ada beberapa para sahabat yang mana mereka ini adalah orang yang paling sukses. Salah satu di antaranya adalah Utsman bin Affan. Yang kedua ada Abu Bakar As-Siddiq, yaitu beliau adalah mertua Rasulullah SAW. Yang terakhir, ini yang sangat familiar, bahkan sering disampaikan oleh para da'i, para ustadz, para kiai di pengajian, yaitulah Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah pengusaha yang kaya. Namun tetapi, beliau pengusaha yang kaya, beliau takut akan dengan harta yang dititipkan kepada dirinya. Bahkan ia pernah di dalam suatu riwayat mengatakan, dia pernah berjumpa Rasulullah lalu mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku takut dengan harta-hartaku ini. Dengan hartaku ini aku takut nanti menghambat diriku untuk cepat masuk surga gitu." Bahkan ia takut gitu yang tertanam dalam dirinya. Jadi apa sifat yang harus kita tanamkan ketika kita berada di puncak-puncak kesuksesan? Bagaimana agar kita tidak sombong? Yang pertama, kita selalu tawadu, merasa rendah diri. Karena kenapa? Sejatinya manusia yang memang rendah diri, dia merasa dirinya rendah, dia akan tidak akan kecil kemungkinan memiliki sifat sombong tersebut. Karena kenapa? Dia tahu dia pernah di posisi bawah, namun tetapi jika dia di atas, maka dia akan berpikir, aku dulu pernah di bawah, jadi apa yang aku sombongkan? Semua ini milik Allah. Karena roda itu selalu berputar. Tidak ada roda yang selalu di atas, kecuali kalau Anda logikan dalam sepeda motornya mati ya kan. Pasti bosnya kalau berjalan terus berputar kehidupan ini. Maka dari itu, yang pertama harus kita tanamkan sifat tawadu, rendah diri. Yang kedua, kita harus juga menanamkan sifat raja dan khauf. Raja kenapa? Takut dengan harta yang Allah titipkan kepada kita gitu. Jadi harta tersebut, sekecil apapun hartamu, pasti akan Allah mintai pertanggungjawaban atas harta tersebut. Ya, maka ini metode yang bisa kita ambil untuk menghilangkan sifat sombong atas kesuksesan kita. Yang ketiga, rasa khauf gitu, rasa takut juga atas harta-harta yang Allah titipkan kepada kita. Jadi maka itu, ya kita harus selalu bermuhasabah atas harta-harta yang telah Allah berikan kepada kita. Misalnya itu kesuksesan dalam hal urusan dunia, urusan harta, maka kita harus selalu bermuhasabah. Kita contoh para sahabat yang terdahulu. Beliau dititipkan harta banyak oleh Allah, menjadi pedagang yang sukses, namun ia takut. Itu menjadi salah satu penghambatnya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sedekahkan harta kita. Apabila kita sukses, kita bersedekah. Karena kenapa? Dengan bersedekah tadi bisa secara perlahan menghilangkan rasa sombong yang ada di dalam diri kita. Kita merasa, oh ini bukan hartaku, ini titipan dari Allah, maka sedekahkan kepada orang lain. Jadi begitu dia. Oke, baik, terima kasih. Jadi begitu Bapak, Ibu, teman-teman sekalian tentang sifat sombong. Bayangkan seperti apa sih rasanya kita hidup dengan rasa sombong gitu. Kita merasa lebih tinggi dari orang lain, merasa lebih baik dari orang lain gitu. Sifat sombong itu hanya untuk menjadikan kita buta terhadap
kekurangan kita sendiri. Selalu kita melihat kekurangan orang tanpa kita melihat kekurangan diri kita sendiri. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, semua pasti punya kesalahan. Bukan berarti kami yang ngomong ini juga sempurna, tidak. Di atas langit masih ada langit. Iya, di atas langit masih ada langit gitu. Jadi mari sama-sama kita jauhi yang pertama itu sifat sombong, sifat angkuh, dan juga iri dan dengki itu harus dijauhkan semua supaya kita bisa tenang dalam hidup. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu teman-teman sekalian yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Jikalau ada kata yang salah kami mohon maaf. Saya Syahri Ramadan. Saya Muhammad Rudi Syaputra. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.